Bapa yang bersama kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, Engkau pelihara kami, keluarga kami, dan kami berbangun tubuh yang sehat. Sebelum kami aktivitas lain, kami akan duduk di kaki-Mu, mereka mesbah keluarga, mesbah pribadi. Dan sebelum kami bekerja, kami rindu untuk mendengarkan dengan firman. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom. Pagi kita akan membaca Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai ayat 30. Tapi saya bagi dalam 3 bagian, dari ayat pertama sampai ayat yang ke-7, besok ayat 8 sampai ayat 24, dan Senin nanti ayat 5 sampai ayat 31. Mari kita akan memperhatikan pembacaan Yesaya pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Nyanyian tentang kebun anggur. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkungnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia berikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya, dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi menghasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang hanya harus ku diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum ku peroleh kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan terhadap kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memintakan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam, ia kaum Israel dan orang Yehuda, inilah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinanti-nantikan keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinanti-nantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Kita mengenal bahwa kebun anggur itu yang mempunyai adalah Tuhan. Ya. Kita dipercayakan oleh Tuhan untuk menggarap kebun anggur ladang Tuhan. Masing-masing dipercayakan oleh Tuhan mengurus kebun anggur. Sesuatu yang wajar kalau seorang mempunyai kebun, dia ingin mendapatkan hasil daripada tanaman yang ditanam. Demikian juga Tuhan ingin mendapatkan sesuatu hasil yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Ya. Umumnya manusia ingin mendapatkan yang baik, apalagi Tuhan. Tuhan juga mau mendapatkan yang baik. Kalau kita perhatikan firman Tuhan dari ayat pertama sampai ayat selanjutnya, bagaimana Tuhan mempersiapkan kebun anggurnya, dan Tuhan memperhatikan juga penjaganya, arti menjaganya, siang malam dijaga supaya jangan ada binatang. Itulah juga pemeliharaan Tuhan kepada saudara saya. Kita merasakan Tuhan memelihara kita hari lepas hari. Kita merasakan kasih Tuhan yang kita nikmati hari ini. Kalau saudara masih bisa bernapas, ini anugerah Tuhan. Dan Tuhan masih pelihara saudara, semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita merasakan kebaikan Tuhan,
apa yang kita berikan kepada Tuhan. Sayang bangsa Israel, dia sudah dipelihara oleh Tuhan sejak dari Mesir sampai menuju Kanaan. Dia menikmati berkat Allah, tapi sayang, ternyata dia tidak menggunakan momen yang baik. Ternyata kebun anggur yang dihasilkan hasad, bagian sesuatu yang sia-sia. Sebagaimana firman Allah katakan pada ayat 2c, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi dihasilkan ialah buah anggur yang asam. Bahkan pada ayat 4b, aku menantikan supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Sepertinya apa yang dihasilkan sia-sia. Justru kalau kita merasakan kebaikan Tuhan, Tuhan pelihara kita, Tuhan berikan panjang umur buat kita, Tuhan berikan rezeki buat kita, Tuhan pelihara sedemikian rupa, dan kita merasakan kebaikan Tuhan bagian pagar yang memagari hidup rumah tangga kita, dan kita bangun tubuh yang sehat. Kita berterima kasih. Justru terima kasih kita kepada Tuhan, kita memberikan suatu anggur yang manis. Apa anggur? Kehidupan yang manis, kehidupan yang manis yang menyenangkan hati Tuhan, bukan kehidupan yang asam yang tidak menyenangkan Tuhan. Kalau kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan kasih Tuhan yang Tuhan berikan, kita juga ingin memberi kepada Tuhan yang baik. Itulah anggur yang manis yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang utama, yang menyenangkan hati Tuhan. Ternyata bangsa Israel, dia sudah dipelihara oleh Tuhan, dilindungi, dijaga, dan segala-galanya dilengkapi oleh Tuhan. Ternyata apa yang diberikan? Anggur yang asam. Sehingga Tuhan kecewa melihatnya. Ya, betul. Akhirnya Tuhan biarkan. Sebagaimana firman Allah pada ayat yang ke-5, maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhin semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Ya. Banyak kali persoalan yang kita lihat hari ini mengingatkan kita. Banyak manusia sudah berdosa, banyak manusia meninggalkan Tuhan melalui peristiwa yang terjadi saat ini. Kenapa? Diingatkan Tuhan untuk menculikkan mata rohani, ya, melalui peristiwa supaya mereka sadar kembali kepada Tuhan, menyadari kesalahannya. Amin. Tuhan, Engkau yang punya kebun anggur, kami hanya penggarap-penggarap yang dipercayakan oleh Tuhan. Biarlah kami menggarap sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau memagari dan Engkau berikan penjaga dan semua komplit sedemikian rupa, dan kami rasakan kebaikan Tuhan. Bangun pagi kami berbangun tubuh yang sehat. Bangun pagi kami masih punya panjang umur. Kami melihat anak-anak kami semua, kami masih ada sebagaimana ada karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Jangan kami seperti bangsa Israel yang melupakan kebaikan Tuhan, yang menghina kasih karunia Tuhan, yang menghina kasih karunia Tuhan sedemikian rupa yang dinikmati, tapi lupa kebaikan Tuhan. Biar kami orang yang tahu berterima kasih pada Tuhan. Serta perjalanan kami cari nafkah, bidang selamat, pulang selamat, dan Engkau tahu kebutuhan kami. Yang rumah tangga kami ada pasar, keluarga kami, rumah tangga kami ada benang kemisi yang selalu menjaga. Bahkan kami ada di Goshen, tetap dalam perlindungan Tuhan. Engkau gembala yang baik yang selalu menyertai kami semua. Terima kasih Bapa, terima
Bapak, dan kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, mereka-mereka yang bekerja di setempat Tuhan. Berkat kesehatan yang prima Tuhan, biar masih terus berjalan dan tugas-tugas yang berat. Pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara Tuhan. Yang sembuh semakin banyak, yang sakit semakin berkurang. Mulai vaksin mereka anak-anak dan mereka memperhatikan dengan baik pesan dari pemerintah, pemerintah wakil Allah, dan memperhatikan dengan baik, memperhatikan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan mau kerumunan, dan tidak cari uang belanja Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus di atas saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan istana yang kita dia